Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelasnya 235 ingin menjelaskan mengenai materi transformasi linear guna memenuhi tugas UAS oleh kuliah aljabar. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya adalah Heriati bersama dengan tiga rekan saya, yaitu Nama saya Muhammad Alwan Febrian. Nama saya Reza Alfiansyah. Saya Gidana Febrian. Jadi di sini ada materi awal dari transformasi linear. Kita permisalkan kalau V dan W ini adalah ruang vektor, di mana transformasi dari V memetakan W. Dinamakan transformasi linear jika untuk setiap vektor A, vektor B itu merupakan elemen dari V dan alfa merupakan elemen dari bilangan Theo. Di sini berlaku sifat-sifat dari transformasi linear, yaitu sifat yang pertama di sini ada transformasi vektor A ditambah vektor B sama dengan transformasi vektor A ditambah dengan transformasi vektor B. Kemudian di sini ada sifat yang kedua, yaitu transformasi dari alfa vektor A sama dengan kita kalikan dulu transformasi vektor A, baru kita kalikan dengan alfanya. Alfa ini sebagai dengan skalar. Lalu dalam kasus khusus, jika V sama dengan W, maka transformasi dinamakan operator linear pada V. Selanjutnya ada contoh soal. Saya akan menjelaskan contoh yang pertama. Tunjukkan bahwa transformasi sama dengan ruang dimensi 2 dipindahkan menjadi ruang dimensi 3, di mana transformasi berbentuk unsur X, Y sama dengan X min Y, min X, dan Y. Ini adalah merupakan rumus transformasi linear. Oke, kita coba aja misalkan nih, transformasi bertemu seperti U1, U2 tambah V1 tambah V2. Terus kita jabarin aja T ini, terus U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Terus kita jabarin lagi, kita masih kayak yang di atas ini. Saya sama dengan U untuk U1 tambah U1, terus dikurangin U2 ditambah V2. Nih, terus hasilnya jangan lupa yang kita datang ini XY ya, XY nya terus min X min U1. Soalnya kan X itu U, Y itu V. Nah, jadi X nya itu U1 dikurang U1 dikurang V1, U2 dikurang V2. V2 itu langsung hapus dulu. Jadi langsung ini aja, kita gabungin aja caranya. Pertama kita cari U-nya satu, kita punya dulu U1 dikurang U2. X-nya U1 U2 ini terus tambah vektor V1 dikurang V2 min V2 ini ini V1 ini V1 ini V2. Nah, kita bisa tambah ini, kita cari V dulu dengan ini adalah jatuhnya V
juga transformasi vektor U ditambah ini transformasi vektor V. Terbukti ini semua tadi berarti terbukti bahwa T kemudian vektor U tambah vektor V dan T vektor U tambah T vektor V. Nah, jadi kesimpulannya tadi yang saya bilang ini adalah terbukti bahwa transformasi vektor U tambah vektor V kemudian transformasi vektor U tambah transformasi vektor V. Sekarang kita soal yang sama kayak awal, tapi kita membuktikan menggunakan sifat yang kedua, di mana vektor U merupakan elemen dari ruang dimensi 2 dan alfa merupakan elemen dari ruang dimensi 2. Kita langsungkan saja ke sifat yang kedua kan tadi, yaitu T alfa U sama dengan alfa T faktor U. Lalu kita masukkan ke dalam rumus T alfa U sama dengan T U1. Di sini karena yang rumusnya di sini ada alfanya kita masukkan lagi sesuai dengan yang depan, berarti alfa U1 dan alfa U2. Lalu di situ kita sederhanakan menjadi alfa U1 dikurangi alfa U2. Kenapa bisa begini? Karena di sini tuh yang atas menjadi X dan yang alfa U2 ini menjadi Y, nilai Y. Jadi kan di rumus awal tuh rumus transformasi ada T X Y sama dengan X min Y min X dan Y. Jadi kita masukkan saja ke bawahnya. Jadi nilai ini sebagai nilai X dan yang dua sebagai nilai Y. Jadinya alfa U1 dikurangi dengan alfa U2. Lalu yang kedua min X itu berarti kan minus alfa U1. Dan yang Y-nya berarti alfa U2. Lalu alfanya kita keluarkan saja. Jadi alfa yang pertama alfa buka kurung U1 minus U2. Yang kedua menjadi alfa buka kurung minus U1. Dan yang ketiga berarti alfa U2. Karena alfanya sudah dikeluarkan, jadi alfanya kita kedepanin biar menjadi seperti ini. Alfa buka kurung U1 minus U2. Lalu di sini ada U1 dan di sini ada U2. Nah, di sini alfa ini menjadi nilai alfa sendiri dan nilai U1 minus U2 lalu min U1 dan U2 ini menjadi nilai dari transformasi U. Jadi bisa ditulis hasil akhirnya yaitu alfa T U faktor U. Jadi terbukti nih bahwa rumus dari transformasi alfa U itu sama dengan alfa transformasi faktor U. Jadi karena keduanya yang tadi sifat 1 dan 2 ini terbukti, T ini merupakan transformasi linear. Di ruang transformasi R dimensi 2 dipetakan menjadi R dimensi 3.
Sekarang jadi di sini ada contoh kedua yang soal itu, misalkan T merupakan transformasi dari M yang berordo 2 kali 2 R yang didefinisikan oleh transformasi A sama dengan determinan A untuk setiap A yang berelemen M yang berordo 2 kali 2. Apakah T merupakan transformasi linier? Jadi di sini saya akan menjawab soal yang contoh kedua. Misalkan ada A. A ini ada A1, A2, A3, A4 dan elemen M yang berordo 2 kali 2. Maka untuk setiap alfa elemen R berlaku ada determinan A, determinan alfa A sama dengan determinan ada alfa A1, alfa A2, alfa A3, alfa A4. Alfa 2 kurung A1 dikali A4 kurang A2 A3 sama dengan A kuadrat determinan A. Jadi karena hasilnya A kuadrat tidak sama dengan rumus yang ini, maka kesimpulannya T itu bukan dari transformasi linier. Jadi di sini ada materi kernel dan jangkauan lebih seputar dari transformasi linier. Kita misalkan T ini sebagai vektor V yang dipetakan kepada vektor V. Dan transformasi ini itu merupakan transformasi linier. Jadi semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W dinamakan kernel dari T. Di mana notasi dari kernel T itu adalah T. Lalu atau di sini itu T ini merupakan seluruh himpunan V, di mana apabila kita transformasikan ke seluruh vektor, nilainya itu adalah vektor 0. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Contoh 1, misalkan T merupakan polinom derajat 2 dipetakan R2. Didefinisikan oleh transformasi buka kurung A plus BX plus CX kuadrat 2 tutup kurung sama dengan A min B dan A min C. Manakah yang merupakan kernel T? Mari kita buktikan dulu yang A. S1 sama dengan 1 plus X kuadrat 2, yaitu transformasi S1 sama dengan transformasi 1 plus X plus X kuadrat 2 kurung sama dengan 1 min 1 min 1 sama dengan 0 0 1
sama dengan 0. Nah, yang ini kita cocokkan sama rumus yang ini, yaitu A jadi 1 plus X jadi BX, yaitu hasilnya 1. Di sini kita tulis ini A sama dengan 1, yang ini BX, B sama dengan 1, yaitu yang ini CX kuadrat sama dengan 1. Lalu ini hasilnya kita lihat lagi rumus A min B, A min C, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 1, A sama dengan 1, C sama dengan 1, sama dengan 0, hasilnya vektor 0. Jadi S1 elemen kernel E. Kita lanjut yang B, yaitu S2 sama dengan 1 plus 2X plus X kuadrat. Lalu kita masukkan T S2 sama dengan T, masukkan yang dari sini ke rumus yang ini, yaitu 1 plus 2X plus X2. Lalu kita masukkan 1 min 2, 1 min 1 sama dengan minus 1, 0. S2 tidak sama dengan vektor 0. Nah, jadi yang merupakan kernel P itu adalah yang A, karena A merupakan vektor 0. Masuk ke yang contoh 2. Misalkan T R2 dipetakan R2, dinyatakan oleh rumus T XY min 2X min Y min 8X plus 4Y. Lalu manakah dari vektor berikut yang merupakan kernel T? Yaitu kita mulai dari A dulu. A 5, 10. T 5, 10 sama dengan 2 titik 5 min 10 min 8 titik 5 tambah 4 titik 10. Yaitu yang dari sini kita masukkan ke sini, dan 25 min 10 itu sama dengan hasilnya 10 min 10 min 8 titik 5 tambah 4 titik 10 sama dengan min 40 tambah 40. Itu sama dengan 0 ke 0 sama dengan vektor 0. Lalu kita lanjut yang ke B, 32. T 32 sama dengan 2,3 min 2 min 8 min 3 tambah 4 min 2 sama dengan 6 min 2 min 24 plus 8 sama dengan 4 plus 16. Tidak sama dengan vektor 0. Jadi kesimpulannya yang merupakan kernel T itu yaitu A di 5/10. Jadi kita masuk ke contoh 3, yaitu tentang basis kernel dan jangkauan, di mana soalnya ini diberikan transformasi linear T itu R4 dipetakan menjadi R3 yang dinyatakan oleh T A B C D sama dengan A plus B C min 2D min A min B plus C min 2D. Pertanyaannya, tentukan basis kernel dan basis jangkauan dari T. Jadi basis kernel itu sama aja dengan baris ruang solusi matriks T. Dan basis jangkauan ini sama dengan baris ruang kolom matriks T. Jadi kita mau menjawab soal ini tuh harus mempunyai matriks transformasi dulu. Diketahui dari soal di sini tuh memetakan R4 menjadi R3. Jadi nanti tuh hasilnya tuh ada
menjadi R 3 kali 4, berorder 3 kali 4. Kita tulis dulu di sini rumusnya. Itu ada T A B C D sama dengan A plus B C min 2D min A min B plus C min 2D. Nah, kita kalian matriks transformasinya itu dari nilai ini ya, di mana jadinya itu nilai A ini 1, lalu nilai B ini 1, nilai C dan D nya tidak ada, maka kita tulis 0. Lalu yang baris kedua itu nilai A dan B nya karena tidak ada, tulis 0, dan nilai C nya 1, nilai D nya itu min 0. Dan yang baris ketiga nilai A nya itu min 1, nilai B nya itu min 1, nilai C nya 1, dan nilai D nya itu min 2. Lalu kita tulis di sini pajak A B C D nya di sini. Nah, ini dinamakan dengan matriks transformasi. Kita hapus dulu ya. Kan tadi sudah terdapat matriks transformasinya yang kita tuliskan lagi. Lalu kita menyelesaikan itu dengan operasi baris elementer atau OBE. Karena baris satunya udah punya satu utama, jadi kita langsungkan saja untuk mengubah B1 ini menjadi 0. Jadi itu 1 B1 plus B3. Karena ini yang mengubah baris 3, maka baris 1 dan 2 nya kita tulis ulang, tetap nilainya. Nah, 1 dikali baris 1 itu 1, terus ditambah sama baris 3 min 1, berarti kan 0. 1 kali 1 dikurang 1, 0 juga. 1 kali 0 tambah 1, 1. 1 kali 0, 0. Minus 2, berarti di sini minus 2. Lalu kita ubah yang di baris 3 yang 1 ini, yaitu kita kurangi 1 B2 tambah B3. Intinya kita tulis tetap yang baris 1 dan baris 2 nya 1 0 1 0 0 1 0 min 2. Min 1 kali 0 0, min 1 kali 0 0, min 1 kali 1 min 1, min 1 tambah 1 0, min 1 dikali sama min 2 itu 2, 2 kurang 2 itu 0. Nah, karena kita ada baris 0, maka di sini sudah menjadi NEBT. Jadi karena ini kita mencari yang baris jangkauan dulu, maka kan yang diambil itu dari kolom-kolomnya. Karena kolom 1 dan kolom 3 mempunyai satu utama, maka bisa kita langsung tulis aja nih. Jadi basis jangkauan ini dinotasikan dengan RT. Maka RT ini didapat yaitu kolom 1 yang ini, kolom 1 kita tulis ke yang bentuk aslinya yang tadi ini. Berarti kan yang ini ada 1 0 min 1 dan yang baris yang kolom ketiga yang ini. Kolom ketiga ada ini, berarti 0 1 1. Jadi kita mendapatkan basis jangkauan ini di kolom 1 dan kolom 3, di mana mendapatkan dimensi atau rank itu berjumlah 2, didapat dari banyaknya ini RT-nya. Kita lanjut mencari basis kernel, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa definisi dari basis kernel ini merupakan hasil seluruh himpunan itu sama dengan vektor 0. Maka kita tulis nih dari matriks transformasinya itu sama dengan 0. Lalu kita langsung tuliskan karena tadi dapat hasil OBE nya udah REBT,
kita tulis juga sama dengan vektor 0 semuanya nih. Dan kita ketahui dari hasil OB ini didapat pada kolom 2 dan kolom 4 ini tidak memiliki satu utama. Jadi kita langsung misalkan saja untuk B ini, untuk B dan D. Karena kan ini baris kolom 2 kan sebagai B dan kolom 4 sebagai D. Jadi kita misalkan B ini sebagai S dan D ini sebagai T, di mana S dan T ini merupakan bilangan real. Lalu kita lihat dari hasil ini, yang ini. Di sini nilai A-nya ini 1, nilai B-nya 1, maka A plus B sama dengan 0. Lalu bisa dilihat dari baris kedua ini, di sini C kan, berarti C nilai 1 dikurang sama nilai D itu min 2, min 2D sama dengan 0. Dimana berarti A ditambah B, B ini kan S, berarti A tambah S. Bisa juga jadinya A sama dengan min X. Lalu di sini C min 2, D-nya kita ganti T, berarti min 2T. Dimana berarti C ini sama dengan 2T. Kita hapus dulu. Karena kita sudah mendapatkan ini nih, maka bisa kita langsung kelompokkan menjadi A, B, C, D sama dengan nilai A nya bisa kita lihat A sama dengan min S, tulis min S. B itu berarti S, ini S. Lalu C didapat dari 2T nilainya, dan D ini berarti T. Maka nilai S ini berarti kan min 1, nilai S berarti 1. Kita kelompokkan dulu menjadi S dan T ya, maaf. Nah, nilai S kita lihat dari sini. Nilai S di sini kan pas awal min, berarti min 1. Yang kedua ini S berarti nilainya 1. Dan di sini nggak ada S-nya, nggak ada variabel S, maka kita tulis 0 dan 0. Nah, baru kita sekarang lihat yang T, karena yang baris 3 dan 2 ini nggak ada T, kita tulis saja 0. Dan baris 3 dan 4 ini nilainya 2 dan ini 1. S, T sebagai bilangan real. Maka didapat nilai kernel T itu dari nilai ini, nilai S dan nilai T itu min 1, 1, 0, 0 dan 0, 0, 2, 1. Dimana kernel T ini memiliki dimensi yang disebut juga dengan nulitas. Dan nulitas dari basis kernel T ini ada 2, dilihat dari banyaknya kernel T. Jadi dimensi pada basis jangkauan itu disebut rank, dan basis kernel pada dimensi pada basis kernel itu disebut nulitas. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.